Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas B, mata kuliah manajemen risiko bisnis yang beranggotakan yang pertama saya sendiri Hasya Nurhikmah Karono, yang kedua ada Gede Beraspatiwira Bagaskara, yang ketiga ada Ikhlasia Alia Diani. Kami akan menjelaskan tentang materi dunia usaha dan manajemen risiko. Pada mata kuliah manajemen risiko bisnis kali ini, kami diampu atau diajar oleh Ibu Dewi Cahyani Pangestuti. Pokok-pokok bahasan yang akan kami jelaskan adalah yang pertama, konsep risiko dan manajemen risiko. Yang kedua, pengertian risiko dari beberapa ahli. Yang ketiga, hubungan risiko dan ketidakpastian. Yang keempat, macam-macam risiko dan upaya penanggulangannya. Yang kelima, langkah-langkah proses pengelolaan risiko. Yang keenam, kedudukan manajer risiko dan kerjasama dengan bidang lain. Dan yang terakhir, manfaat manajemen risiko bagi perusahaan, keluarga, dan masyarakat. Baik, yang selanjutnya adalah konsep risiko dan manajemen risiko. Risiko dapat diartikan sebagai suatu keadaan ketidakpastian, di mana jika terjadi suatu keadaan yang tidak dikehendaki, dapat menimbulkan suatu kerugian. Lalu manajemen risk atau manajemen risiko adalah pendekatan terstruktur atau metodologi dalam mengelola ketidakpastian yang berkaitan dengan ancaman, rangkaian aktivitas manusia termasuk penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya, dan mitigasi risiko dengan menggunakan pemberdayaan atau pengelolaan sumber daya. Lalu selanjutnya, tujuan manajemen risiko dibagi dua, yaitu tujuan sebelum terjadinya kerugian dan setelah terjadi kerugian. Tujuan sebelum terjadi kerugian ada tiga. Yang pertama tujuan ekonomis, penurunan tingkat khawatir, penerapan kebijakan dari luar. Lalu tujuan setelah terjadi kerugian, yang pertama adalah kelangsungan hidup organisasi, kelanjutan usaha, kestabilan pendapatan, kelangsungan perkembangan organisasi, dan tanggung jawab sosial. Lalu pengertian risiko dari beberapa ahli. Yang pertama adalah Abbas Salim mengatakan bahwa risiko adalah ketidaktentuan yang mungkin melahirkan peristiwa kerugian. Lalu Herman Darmawi mengatakan bahwa risiko adalah penyimpangan hasil aktual dari hasil yang diharapkan. Lalu Soekarta mengatakan bahwa risiko adalah ketidakpastian atas terjadinya suatu peristiwa. Hubungan risiko dan ketidakpastian di dalam setiap organisasi tentu terdapat tujuan dan sasaran yang harus dicapai. Dengan adanya berbagai faktor atau fenomena dalam menjalankan berbagai aktivitasnya, organisasi menghadapi berbagai ketidakpastian, baik kecil maupun besar, serta dapat mengancam atau bahkan peluang. Risiko dan ketidakpastian memiliki hubungan yang saling berkaitan, di mana tingkat ketidakpastian tinggi, maka tingkat risiko pun juga akan tinggi. Semua badan usaha, baik itu kecil, menengah maupun besar, tentunya akan dihadapkan dengan risiko. Perbedaannya hanya dari seberapa tingkat risiko yang dihadapi dari masing-masing badan usaha itu yang berbeda-beda. Lalu, ada macam-macam risiko dan upaya penanggulangannya. Nah, menurut sifatnya, risiko dibedakan menjadi yang pertama ada risiko murni atau pure risk atau risiko yang tidak disengaja. Adalah risiko yang apabila terjadi pasti menimbulkan kerugian dan terjadi karena tidak disengaja. Contohnya adalah seperti bencana alam, pencurian, break event, kecelakaan, atau kebakaran. Faktor-faktor tersebut dapat menyebabkan risiko murni, karena perusahaan akan kehilangan aset sehingga harus mengeluarkan biaya besar untuk melakukan pemulihan. Nah, yang kedua ada risiko spekulatif atau risiko yang disengaja. Nah, risiko yang kemungkinan terjadi, peluang untung atau peluang kerugiannya itu sama. Jadi, contohnya adalah stok-stok baju yang sudah out of mode dijual dengan harga yang miring atau sale, sehingga terdapat dua kemungkinan yaitu untung dan rugi. Untung jika ada yang membeli stok baju tersebut dan rugi jika tidak ada yang membelinya. Lalu yang ketiga ada risiko fundamental. Risiko fundamental adalah risiko yang ditimbulkan dari satu titik, namun akibatnya berdampak luas dan biasanya tuh kerugian yang ditimbulkan akan sangat besar. Kebalikan dari risiko khusus. Nah, contoh dari risiko fundamental ini adalah bencana alam seperti gempa bumi dan letusan gunung berapi. Lalu yang keempat ada risiko khusus atau particular risk. Nah, yang ini adalah risiko yang bersifat pribadi atau lokal. Jadi, risikonya tidak melibatkan kuantitas yang luas. Contohnya adalah seorang pencuri dan pengangguran.
Karena risiko dari apa yang mereka lakukan hanya akan mempengaruhi dan merugikan diri mereka sendiri. Lalu yang kelima ada risiko dinamis. Risiko dinamis adalah risiko yang timbul akibat suatu keadaan yang terus berubah. Contohnya adalah kemajuan teknologi yang berubah-ubah dalam bisnis, sehingga seluruh pemilik usaha harus mengikuti perkembangan teknologi yang ada. Nah, lalu macam-macam risiko dan penanggulangannya ini dapat dibedakan dari dapat tidaknya risiko dialihkan kepada pihak lain. Nah, ini tuh jadi dibedakan menjadi dua. Yang pertama, risiko yang dapat dialihkan kepada pihak lain, dan yang kedua, risiko yang tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Lalu ada menurut sumber atau penyebab timbulnya risiko dapat dibedakan menjadi yang pertama ada risiko intern atau risiko yang timbul dalam kegiatan usaha dan masih dapat dikontrol oleh pelaku usaha. Lalu ada risiko ekstern atau risiko yang disebabkan oleh faktor-faktor di luar kontrol pelaku usaha. Lalu ada upaya penanggulangan risiko. Yang pertama, melakukan pencegahan dan penanggulangan ketidakpastian yang dapat menyebabkan kerugian. Yang kedua, membiarkan atau mentolerir terjadinya kerugian, yaitu dengan membiarkan terjadinya kerugian dan untuk mencegah terganggunya operasi, mempersiapkan dana untuk menanggulanginya. Yang ketiga, melakukan pengendalian risiko. Dan yang terakhir, mengalihkan atau memindahkan risiko kepada pihak lain. Lalu, ada langkah-langkah proses pengelolaan risiko. Apa aja sih? Nah, ada 6. Yang pertama, mengidentifikasi risiko. Yang kedua, menelusuri apa saja yang mungkin menjadi penyebab dari kerugian tersebut. Yang ketiga, menilai dan menaksir seberapa besar kerugian yang akan dialami oleh organisasi atau perusahaan tersebut. Yang keempat, menemukan dan mengumpulkan solusi yang terbaik serta tepat untuk memecahkan risiko. Yang kelima, menerapkan kesimpulan yang sudah diputuskan. Yang keenam, menilai kembali kesimpulan yang sudah diputuskan dalam memecahkan risiko tersebut, atau mungkin kayak evaluasi gitu. Selanjutnya, ada kedudukan manajer risiko dan kerjasama dengan bidang lain. Di Indonesia, pada saat ini, dapat dikatakan belum ada perusahaan yang mempunyai manajer atau bagian yang khusus menangani pengelolaan risiko secara keseluruhan yang dihadapi oleh perusahaan. Yang sudah ada umumnya baru seorang manajer asuransi, yang fungsinya hanya mengurusi masalah-masalah yang berhubungan dengan perusahaan asuransi. Kedudukan dari manajer ini umumnya hanya setingkat kepala seksi atau manajer tingkat bawah. Di negara-negara yang telah maju, terutama di Amerika Serikat, perusahaan-perusahaan besar umumnya telah memiliki manajer risiko dengan berbagai nama jabatan seperti manajer risiko, manajer asuransi, direktur manajemen risiko, dan sebagainya. Yang kedudukannya umumnya setingkat dengan manajer tingkat menengah. Tugas mereka umumnya mencakup mengidentifikasi dan mengukur kerugian dari exposures, menyelesaikan klaim-klaim asuransi, merencanakan dan mengelola jaminan tenaga kerja, ikut serta mengontrol kerugian dan keselamatan kerja. Dengan demikian, mereka merupakan bagian penting dalam tim manajemen perusahaan. Pertama, ada manfaat bagi perusahaan. Yang pertama, meningkatkan keuntungan perusahaan. Kedua, memberikan keamanan pekerjaan. Ketiga, menciptakan lingkungan kerja yang aman dan terjamin bersama staf dan pelanggan. 4. Meningkatkan stabilitas operasional bisnis sekaligus mengatur tanggung jawab hukum. Dan yang terakhir, melindungi perusahaan maupun lingkungan sekitarnya dari risiko kejadian yang merugikan. Lalu manfaat bagi keluarga. Yang pertama, melindungi dari kerugian. Kedua, mengurangi pengeluaran asuransi. Ketiga, fokus pada karir. 4. Meringankan tekanan mental dan fisik. Kelima, adanya rasa puas. Lalu manfaat bagi masyarakat. Yang pertama, mengurangi gangguan. Kedua, adanya ketenangan bagi masyarakat. Lalu ada contoh kasus manajemen risiko. Itu kasus yang menjadi viral pada tahun 2017. Itu gugatan seorang penumpang kepada maskapai Garuda Indonesia. Gugatan yang dilayangkan jumlahnya tidak sedikit. BRA Kusmariam Jati Kusumo menggugat PT Garuda Indonesia Tbk Persero sebesar 11,25 miliar rupiah. Jika gugatan ini dimenangkan oleh Kusmariam, tentu saja ini akan semakin memberatkan keuangan Garuda Indonesia. Apalagi belakangan ini diketahui bahwa tahun lalu Garuda Indonesia belum berhasil mencetak laba. Terus di atas adalah bagian dari risiko operasional.
Risiko operasional adalah risiko akibat ketidakcukupan atau tidak berfungsinya proses internal. Lalu menurut keterangan dari kuasa hukum menggugat, pramugari Garuda dinilai lalai karena saat menyediakan makanan, para pramugari justru mengobrol satu sama lain, sehingga menumpahkan air panas. Berdasarkan keterangan tadi, jelas bahwa kejadian risiko operasional ini disebabkan oleh faktor kesalahan manusia. Jika mengobrol saat bekerja tidak diperbolehkan, maka jelas bahwa ini adalah risiko operasional yang juga disebabkan oleh tidak berfungsinya prosedur kerja. Sepanjang perusahaan memiliki produk dan jasa, maka perusahaan tersebut selalu akan berada dalam kemungkinan terjadi risiko operasional. Lebih berbahayanya lagi jika dari suatu risiko bisa menyebabkan risiko lainnya. Dengan demikian, seharusnya risiko-risiko yang dihadapi perusahaan dapat ditekan, sehingga target pencapaian kinerja perusahaan tidak terganggu oleh berbagai macam risiko kejadian yang merugikan perusahaan. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.